Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Leta Kasih Silalahi dengan NIM 3112011057 dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyotoran, serta pelaporan pajak. Yang pertama ada data perusahaan, yaitu nama perusahaannya yaitu PT Air Transport, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan jenis usahanya. Selanjutnya yang diminta dari soal yaitu buatlah jurnal atas transaksi air transport bulan September 2021. Baiklah, di sini saya akan menjawab data pegawai yang bernama Yoga. Sebelum melakukan jurnal, kita terlebih dahulu melakukan perhitungan PPh. Yang PPh pasal 21 yaitu gaji sebulan sebesar 14 juta, tunjangan sebulan sebesar 800.000 dijumlahin maka hasilnya 14.800.000. Selanjutnya terjadi pengurangan yaitu biaya jabatan sebesar 5% dikali gaji pokok yaitu 500.000. Selanjutnya penghasilan neto sebulan sebesar 14.300.000 dan penghasilan neto setahun dikali 12 yaitu 171.600.000. Selanjutnya untuk PTKP-nya yaitu ada wajib pajak sebesar 54 juta, status menikah sebesar 4.500.000 dan satu anak sebesar 4.500.000 dijumlahin maka hasilnya 63 juta. Selanjutnya penghasilan kena pajak sebesar 108.600.000 dan PPh pasal 21 setahun, tarifnya sebesar 5% dikali PKP, tarifnya ada 5% dan 15%, maka hasilnya 11.290.000. Selanjutnya ada PPh pasal 21 sebulan, hasilnya 940.833 rupiah. Selanjutnya ada PPh pasal 21 pada tanggal 2 September 2021 di mana biaya gajinya sebesar 14 juta. Pada PPh pasal 21 terutang sebesar 940.833 rupiah dan kas dan bank sebesar 13.059.167 rupiah pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan. Dan PPh pasal 22 di mana tarifnya sebesar 0,45% atas penjualan hasil produksi sama dengan hasilnya 99.000. Dan pada tanggal 7 September 2021 di mana kas dan banknya sebesar 22.099.000. Pada PPh pasal 22 terutang sebesar 99.000 dan penjualan sebesar 22 juta saat terjadinya transaksi. Dan pada tanggal 7 September 2021 di mana PPh pasal 22 terutang sebesar 99.000 pada kas dan bank sebesar 99.000 saat penyetoran PPh pasal 22. Dan ayat jurnal yang disusun oleh Dinas Pariwisata atau pihak pemungutnya pada tanggal 7 September 2021 terjadi pembelian sebesar 22 juta dan PPh pasal 22 sebesar 99.000 pada kas dan bank sebesar 22.099.000 saat membeli barang. Dan pada tanggal 7 September 2021 terjadi PPh terutang pada sebesar 99.000 pada PPh pasal 22 sebesar 99.000 saat pengkreditan pajak. Selanjutnya pada PPN dikenakan tarif sebesar 10% yang hasilnya 5 juta dan pada tanggal 10 September 2021 terjadi pembelian sebesar 50 juta dan pajak masukan sebesar 5 juta pada kas dan bank sebesar 55 juta pada pihak pembeli. Dan pada tanggal 10 September 2021 kas dan banknya sebesar 55 juta pada penjualan 50 juta dan pajak keluaran sebesar 5 juta pada pihak penjual. Selanjutnya PPh pasal 4 ayat 2 di mana tarifnya sebesar 10% atas sewa kendaraan maka hasilnya 500.000. Pada tanggal 12 September 2021 beban sewanya sebesar 5.500.000 pada pendapatan sewa sebesar 5 juta.
dan PPh final sebesar 500.000 saat pengakuan beban sewa. Dan tanggal 12 September 2021 terdapat pendapatan sewa sebesar 5 juta dan PPh final sebesar 500.000 pada kas dan bank sebesar 5.500.000 saat penyetoran PPh pasal 26. Selanjutnya pada PPh pasal 23 di mana tarifnya sebesar 2% atas pembayaran jasa penyusunan laporan keuangan sehingga hasilnya 220.000 dan ayat jurnal yang dibuat oleh PT Air Transport atau pemberi hasil di mana pada tanggal 15 September 2021 terjadi biaya jasa penyusunan laporan keuangan sebesar 11.220.000 pada PPh pasal 23 terutang sebesar 220.000 dan kas bank sebesar 11 juta saat pembayaran jasa penyusunan laporan keuangan. Dan pada tanggal 15 September 2021 PPh pasal 23 terutang sebesar 220.000 dan pada kas dan bank sebesar 220.000 saat penyetor ke kas negara melalui bank persepsi. Dan untuk ayat jurnal yang dibuat oleh KJA ABC atau penerima hasil di mana tanggal 15 September 2021 kas dan bank sebesar 11 juta dan PPh pasal 23 terutang sebesar 220.000 pada pendapatan jasa penyusunan laporan keuangan sebesar 11.220.000 saat menerima pendapatan. Dan di tanggal 15 September 2021 PPh terutang sebesar 220.000 pada PPh pasal 23 sebesar 220.000 saat pengkreditan. Dan pada PPh pasal 25 di mana diangsur selama setahun yaitu 379.167.000 dan pada tanggal 20 September 2021 di mana PPh pasal 25 yang sebesar 379.167 rupiah pada kas dan bank sebesar 379.167 rupiah pada PPh pasal 25 saat pembayaran setiap bulan. Dan tanggal 20 September 2021 terjadi PPh terutang sebesar 4.550.000 pada PPh pasal 25 sebesar 4.550.000 PPh pada PPh pasal 25 saat diperhitungkan dengan PPh terutang. Dan yang terakhir ada PPh pasal 23 di mana tarifnya sebesar 2% atas pembayaran jasa catering yaitu sebesar 66.000 dan ayat jurnal yang dibuat oleh PT Air Transport atau pemberi hasilnya pada tanggal 25 September 2021 biaya jasa cateringnya sebesar 3.366.000 pada PPh pasal 23 terutang sebesar 66.000 dan kas dan bank sebesar 3.300.000 saat pembayaran jasa catering. Dan pada tanggal 25 September 2021 PPh pasal 23 terutangnya sebesar 66.000 pada kas dan bank sebesar 66.000 dan pada saat penyetor ke kas negara melalui bank persepsi. Selanjutnya untuk ayat jurnal yang dibuat oleh CV ABC atau penerima hasilnya yaitu di tanggal 25 September 2021 kas dan bank sebesar 3.300.000 dan PPh pasal 23 terutang sebesar 66.000 pada pendapatan jasa catering sebesar 3.366.000 pada saat menerima pendapatan. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2021 PPh terutang sebesar 66.000 pada PPh pasal 23 sebesar 66.000 dan pada saat pengkreditan. Selanjutnya untuk jawaban yang kedua pada data pegawai yang bernama Fendi. Sebelum itu kita harus melakukan penghitungan pajak penghasilan pada pasal 21 di mana gaji sebulan sebesar 8 juta, tunjangan sebulan sebesar 300.000 dijumlahin maka hasilnya 8.300.000 dan terjadi pengurangan yaitu biaya jabatan sebesar 5% dikali gaji pokok sehingga hasilnya 4 juta dan penghasilan neto sebulan sebesar 707.900.000 dan penghasilan neto setahun dikali 12 hasilnya 94.800.000 dan PTKP-nya ada wajib pajak sebesar 54 juta dan penghasilan kena pajaknya sebesar 40.800.000 dan pada PPh pasal 21 setahun sebesar ada 5% dikali 120% dikali PKP sehingga hasilnya 2
2.448.000 dan PPh pasal 21 sebulan sebesar 204.000. Nah, selanjutnya untuk PPh pasal 21 di mana pada tanggal 2 September 2021 ada biaya gaji sebesar 8 juta, pada PPh pasal 21 terutang sebesar 204.000 dan kas dan bank sebesar 7.796.000 pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan. Selanjutnya pada PPh pasal 22 di mana tarifnya sebesar 0,45% dikali 0,45% maka hasilnya 198.000. Dan untuk ayat jurnal yang disusun oleh PT Air Transport atau pihak pemungutnya pada tanggal 7 September 2021 di mana kas dan banknya sebesar 22.198.000, pada PPh pasal 22 terutang sebesar 198.000 dan penjualan sebesar 22 juta. Maka totalnya 22.198.000 pada saat terjadi transaksi. Dan pada tanggal 7 September 2021 PPh pasal 22 terutang sebesar 198.000 pada kas dan bank sebesar 198.000 pada saat penyetoran PPh pasal 22. Dan untuk aset jurnal yang disusun oleh Dinas Pariwisata atau pihak dipungut pada tanggal 7 September 2021 terjadi pembelian sebesar 22 juta dan PPh pasal 22 sebesar 198.000, pada kas dan bank sebesar 22.198.000 pada saat membeli barang. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2021 PPh terutang sebesar 198.000 pada PPh pasal 22 sebesar 198.000 pada saat pengkreditan pajak. Selanjutnya pada PPN di mana tarifnya sebesar 10%, hasilnya 5 juta. Pada tanggal 10 September 2021 terjadi pembelian sebesar 50 juta dan pajak masukannya sebesar 5 juta, pada kas dan bank sebesar 55 juta pada pihak pembeli. Dan di tanggal 10 September 2021 kas dan bank sebesar 55 juta, pada penjualan sebesar 50 juta dan pajak keluaran sebesar 5 juta sehingga totalnya 55 juta pada pihak penjual. Selanjutnya ada PPh pasal 4 ayat 2 di mana tarifnya sebesar 10% atas sewa kendaraan maka hasilnya 500.000. Selanjutnya pada tanggal 12 September 2021 beban sewanya sebesar 5.500.000 pada pendapatan sewa sebesar 5 juta dan PPh final sebesar 500.000 sehingga totalnya 5.500.000 pada saat pengakuan beban sewa. Selanjutnya pada tanggal 12 September 2021 ada pendapatan sewa sebesar 5 juta dan PPh final sebesar 500.000 pada kas dan bank sebesar 5.500.000 pada saat penyetoran PPh pasal 26. Selanjutnya pada PPh pasal 23 di mana tarifnya sebesar 2% ditambah 2% atas pembayaran jasa penyusunan laporan keuangan sehingga hasilnya 440.000. Dan untuk ayat jurnal yang dibuat oleh PT Air Transport atau pemberi hasilnya di tanggal 15 September 2021 biaya jasa penyusunan laporan keuangan sebesar 11.440.000 pada PPh pasal 23 terutang sebesar 440.000 dan kas dan bank sebesar 11 juta pada saat pembayaran jasa penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 PPh pasal 23 terutang sebesar 440.000 pada kas dan bank sebesar 440.000 pada saat menyetor ke kas negara melalui bank persepsi. Dan untuk ayat jurnal yang dibuat oleh CV ABC atau penerima hasil pada tanggal 15 September 2021 kas dan banknya sebesar 11 juta dan PPh pasal 23 terutang sebesar 440.000 pada pendapatan jasa keuangan laporan keuangan sebesar 11.440.000 pada saat menerima pendapatan. Dan pada tanggal 15 September 2021 PPh terutangnya sebesar 440.000 pada PPh pasal 23 sebesar 440.000 pada saat pengkredit. Selanjutnya pada PPh pasal 25 di mana
dalam sebulannya dibagi dengan angsurannya itu sebesar Rp379.167. Pada tanggal 20 September 2021, PPh pasal 25-nya sebesar Rp379.167. Pada kas dan bank sebesar Rp379.167. Pada PPh pasal 25 saat pembayaran setiap bulan, dan di tanggal 20 September 2020 PPh terutang sebesar Rp4.550.000. Pada PPh pasal 25 sebesar Rp4.550.000 pada saat PPh pasal 25 diperhitungkan dengan PPh terutang. Dan selanjutnya untuk yang terakhir yaitu PPh pasal 23, di mana tarifnya sebesar 2% ditambah 2% atas pembayaran jasa catering sehingga hasilnya Rp132.000. Yang pertama ada ayat jurnal yang dibuat oleh PT Air Transport atau pemberi hasil. Pada tanggal 25 September 2021, biaya jasa catering sebesar Rp3.432.000. Pada PPh pasal 23 terutang sebesar Rp132.000 dan kas dan bank sebesar Rp3.300.000 pada saat pembayaran jasa catering. Dan selanjutnya pada tanggal 25 September 2021, PPh pasal 23 terutang sebesar Rp132.000 pada kas dan bank sebesar Rp132.000 pada saat menyetor ke kas negara melalui bank persepsi. Selanjutnya ada ayat jurnal yang dibuat oleh CV ABC atau penerima hasil pada tanggal 25 September 2021. Kas dan bank sebesar Rp3.300.000, PPh pasal 23 terutang sebesar Rp132.000 pada pendapatan jasa catering sebesar Rp3.432.000 pada saat menerima pendapatan. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2021, PPh terutangnya sebesar Rp132.000 pada PPh pasal 23 sebesar Rp132.000 maka pada saat pengkreditan